Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda semua tolong rapikan dulu tempat duduknya dan pilih sampah yang berserakan di sekitar tempat duduknya ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, tolong ketua kelas pimpin doanya. Baiklah kawan-kawan semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan Anda semua dapat pelajaran yang bisa nanti Anda terapkan di kehidupan nanti ya. Nah, Ananda, apakah ada yang tidak datang hari ini? Hadir semua, Bu. Bu cek dulu kehadirannya ya. Mana tahu ada yang tidak datang. Alifia Mainina, Hadir, Bu. Nurmaya, hadir Bu. Delva Delvira, Hadir, Bu. ternyata hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah Anda sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Sangat siap dong ya harusnya. Apakah Anda masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Masih, Bu. Nah, kalau masih ingat, apakah yang kita pelajari pada minggu lalu? Pembuatan koloid, Bu. Nah, kalau pembuatan koloid berarti sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian koloid ya. Nah, Iya, siapa Bu. yang masih ingat apa itu koloid? Maya, Bu. Maya, silakan. Koloid merupakan campuran heterogen antara dua fasa, di mana fasanya ada dua kan Bu tadi. Ada fasa pendispersi sama terdispersi, Bu. Nah, ya benar. Koloid adalah campuran dua atau lebih zat yang terdiri dari dua fasa, pendispersi dan terdispersi. Nah, siapa yang masih ingat berapa ukuran partikel dari koloid? Bu, Delva, berapa? 1 sampai 100 nanometer, Ya, Bu. benar. Koloid ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Nah, setelah itu silahkan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan. Ibu punya dua gambar. Yang untuk gambar A, gambar apa? Agar-agar, Bu. Ya, agar-agar. Semuanya pernah makan agar-agar? Pernah, Bu. Bagaimana rasanya? Manis, Bu. Manis ya. Nah, jadi agar-agar ini merupakan contoh dari penerapan koloid berdasarkan jenisnya. Nah, siapa yang tahu agar-agar ini termasuk ke dalam jenis koloid apa? Tahu, Bu. Apa, Maya? Sol, Bu. Ya, benar, sol ya. Jadi siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis koloid? Dua minggu yang lalu kita sudah membahasnya. Saya, Bu. Nah, silakan Maya. Ada sol, emulsi, buih, Ya. Ada lagi tambahannya Delva? aerosol. Nah, ya aerosol. Nah, selanjutnya untuk gambar yang B. Nah, silakan Anda perhatikan gambar apakah ini? Cahaya. Cahaya di tengah-tengah hutan. Ya, cahaya di tengah-tengah hutan. Nah, di sini ada pepohonan ya. Iya. Nah, jadi cahaya itu dapat kita lihat dia melewati celah-celah dari ranting-ranting ini ya. Iya, Bu. Nah, cahaya ini merupakan contoh penerapan koloid berdasarkan sifat-sifatnya. Iya, Bu. Nah, termasuk sifat apakah yang pada gambar ini? Efek tindal, Bu. Ya, benar, Delva, efek tindal. Nah, siapa yang masih ingat apa saja sifat-sifat dari koloid? Iya, Bu. Nah, ya. Ada efek tindal, Bu. Terusnya gerak Brown, Ya. absorpsi. Terus yang satu lagi elektroforesis. Nah, iya benar. Nah, jenis-jenis dan sifat-sifat koloid itu juga telah kita pelajari pada 2 minggu yang lalu. Nah, Ibu punya 4 gambar. Di sini yang pertama gambar apa? Es krim, Bu. Es krim. Nah, udah pernah makan es krim? Sering, Bu. Wah, Via sering ya. Wes, pasti enak dong ya. Ya, Bu. Nah, yang kedua gambar apa? Tinta buat Batik, Bu. Batik ya. Yang ketiga? Sirup obat Obat sirup. Yang keempat? kosmetik. Nah, kosmetik ini cewek-cewek pasti pada pakai ya. Iya, Bu. Nah, dari keempat gambar ini merupakan salah satu beberapa contoh penerapan koloid yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Nah, Ibu minta salah satu dari Ananda untuk membacakan tujuan pembelajaran. Ya, silakan Alif ya. Baik,
Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya dengan tepat dan benar. Kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis penerapan koloid dalam industri dengan tepat dan benar, Bu. Nah, terima kasih ya, Via. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, peranan koloid. Yang pertama, peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya. Yang kedua, peranan koloid dalam industri. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Nah, Ibu minta kalian Anda semua duduk berkelompok terlebih dahulu. Jika sudah, nah Ibu ada LKPD, silakan didiskusikan nanti dengan anggota kelompok berdasarkan literatur yang Anda punya ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya silakan Anda perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Gambar apakah ini? Orang berkeringat. Orang berkeringat. Basah ketiak ya. Nah, di sini adalah gambar orang yang mengalami basah ketiak. Lalu, bagaimana solusinya? Pakai deodoran, Bu. Ya, benar, pakai deodoran. Nah, di sini ada yang tidak pakai deodoran? Tidak ada, Bu. Nah, bagus ya, pakai deodoran ya supaya tidak bau badan ya. Iya, Bu. Nah, lalu apakah ada pertanyaan dari Anda semua? Kenapa deodoran dapat mengatasi bau keringat, Bu? Nah, bagus ya pertanyaannya. Nah, deodoran merupakan sistem koloid di mana dilihat dari bentuk deodoran tergolong kepada sol cair. Nah, di mana fase padat dalam deodoran ini akan terdispersi dalam zat cair. Deodoran merupakan salah satu contoh pada sistem koloid yaitu absorpsi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu absorpsi? Maya, Bu. Maya? Absorpsi itu peristiwa penyerapan partikel, Bu. Ya, di sini jadi absorpsi adalah peristiwa penyerapan partikel-partikel koloid pada permukaan suatu zat. Dalam deodoran terdapat tawas, di mana tawas memiliki sifat absorpsi. Tawas di sini akan mengabsorpsi racun, kotoran, dan dapat mengabsorpsi bau badan sehingga menghilangkan bau badan tersebut. Pada deodoran mengandung seng peroksida, parfum, dan zat antiseptik yang dapat menghentikan aktivitas bakteri dan menghilangkan bau tidak sedap. Nah, selain tawas, deodoran juga biasanya mengandung senyawa aluminium seperti aluminium klorohidrat yang dapat memperkecil pori dan atau mengabsorpsi keringat. Nah, selanjutnya silakan Anda perhatikan slide di depan. Cuci baju, Bu. Ya, mencuci baju ya. Iya, Bu. Nah, di sini adalah proses mencuci baju dari baju yang kotor lalu dicuci terus menjadi bersih. Nah, bagaimana caranya deterjen ini dapat membersihkan baju yang kotor? Nah, silakan untuk menjawab pertanyaan ini, silakan Anda jawab LKPD yang ada di nomor 3. Anda diskusikan dengan anggota kelompoknya ya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, siapa yang bisa menjawab untuk LKPD, soal LKPD yang nomor 3? Maya, Bu. Ya, Naya? Jadi, Bu, deterjen itu tersusun atas bagian kepala yang bersifat polar dan bagian ekor yang bersifat non-polar. Bagian ekor itu lebih suka berikatan dengan minyak atau lemak, sedangkan bagian kepala
sabun dilarutkan dalam air, maka molekul-molekul sabun atau deterjen itu akan mengadakan asosiasi dan orientasi karena gugus nonpolarnya saling terdesak sehingga terbentuk partikel koloid. Bagian kepala atau hidrofil akan menghadap ke air, sedangkan bagian ekornya akan berkumpul mengarah ke dalam. Ya, benar ya jawaban dari Maya. Apakah ada jawaban yang lain berbeda dari kelompok lain? Sama, Bu. Sama ada apa? Ya. Sama, Bu. Nah, kalau sama, silakan lanjutkan mengisi LKPD-nya untuk soal yang nomor 1 dan nomor 2. Baik, Bu. Bagaimana Alicia? Ada kesusahan? Tidak, Bu. Ini di sini kayak gini kan? Ya, kita silang-silangin aja. Cocok-cocokin, bikin panahnya. Bagaimana Maya? Bisa, Bu. Bisa? Apakah setelah selesai mengisi LKPD-nya Nanda? Sudah, Bu. Nah, baiklah kita jawab bersama-sama ya. Untuk pertanyaan nomor 1, siapa yang bisa? Itu ada 4 buah gambar, nanti kita cocokkan. Siapa yang bisa menjawab? Bu, ya Alivia, untuk gambar yang pertama itu gambar apa? Cat, Bu. Ya, gambar cat. Cat itu termasuk kepada contoh koloid? Pelindung, Bu. Nah, ya benar. Bagaimana yang nomor 2? Gula, Bu. Termasuk absorpsi. Itu jawaban dari Via. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama, Bu. Sama ya. Kalau yang nomor 3? Dialisis, Bu. Dialisis itu apa? Ini untuk cuci darah. Oh ya, cuci darah. Bagaimana Delva? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Lalu untuk yang gambar terakhir adalah gambar apa itu? Deodoran, Bu. Ya, tadi kita udah bahas mengenai deodoran. Jadi deodoran itu termasuk ke Absorpsi, Bu. absorpsi. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2, siapa yang bisa menjawab untuk yang A? Dova, Bu. Ya, Delva silakan. Yang A, cat. Cat merupakan sistem dispersi sol cair di mana partikel dispersinya padat yang terdispersi pada medium pendispersi cair. Ciri ini ditunjukkan pada cat yang ketika didiamkan akan memadat di bawah dan ketika diaduk akan tercampur kembali. Cat bersifat stabil dalam sistem dispersinya. Ya, itu jawaban dari Delva. Nah, yang mana dengan kelompok Via? Sama, Bu. Apanya sama Via? Cat merupakan sistem dispersi sol cair, Bu. Nah, ya benar. Jadi cat itu merupakan contoh penerapan dari koloid ya sol cair. Nah, selanjutnya untuk yang B, Iya, Bu. ya Maya. Pemurnian gula, Bu. Jawabannya, gula tebu yang berwarna putih berasal dari gula berwarna coklat kotor yang sudah diputihkan melalui sistem koloid. Caranya adalah larutan gula tersebut yang berwarna coklat dilewatkan dalam sistem koloid, yaitu mineral yang berpori. Setelah itu dilewatkan dalam arang tulang yang menyerap warna gula, sehingga larutan menjadi jernih dan tidak berwarna. Ya, benar. Nah, bagaimana dengan kelompok Delva jawabannya? Sama, Bu. Sama. Nah, selanjutnya itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, Bu. Ya, Maya, silahkan. Jadi, Bu, materi kita hari ini tuh peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya, Bu. Tadi ada contoh dari kayak dialisis untuk cuci darah. Terusnya juga ada absorpsi, terus itu kayak deodoran itu, Bu. Terusnya ada efek tindak, serapan cair yang tadi itu juga, Bu. Pencarian cahaya melalui celah-celah ranting ya. Nah, untuk yang terus apa lagi? Siapa yang bisa menyimpulkan untuk yang peranan koloid dalam industri? Cat, Bu. Ya, Bu Alif ya. Untuk bidang kesehatan tuh kayak obat sirup, Bu. Nah, untuk bahan kebutuhan kecantikan misalnya lipstik, kosmetik. Terus untuk industri makanan kayak es krim, agar-agar itu. Ya, jadi pada pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama pada efek tindak, peranannya yaitu seperti pancaran cahaya melalui celah-celah ranting tadi ya. Yang kedua untuk absorpsi seperti contohnya tadi deodoran.
Yang ketiga itu dialisis, contohnya pencuci darah. Yang keempat koloid pelindung, contohnya yaitu seperti cat ya. Nah, untuk peranan koloid dalam industri, yang pertama pada industri makanan, peranannya yang pertama adalah agar-agar es krim. Nah, terus kalau untuk industri tekstil tadi juga ada kita bahas, contohnya industri tekstil, kosmetik. Kalau tekstil itu kayak batik tadi kan. Nah, terus untuk kesehatan obat sirup, terus yang untuk kecantikan kosmetik. Nah, siapa yang dapat menjawab soal evaluasi yang ada di depan ini? Maya, Bu. Ya, Maya, silakan. Beberapa contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sinar matahari yang kelihatan saat masuk ruangan melalui celah. Yang kedua, pembentukan delta muara sungai. Yang ketiga, identifikasi DNA jenazah yang tidak diketahui. Yang keempat, penggunaan alat kotrel dalam industri. Yang kelima, proses cuci darah. Jawabannya, Bu, yang nomor 3, Bu, sama nomor 4, Bu, identifikasi DNA jenazah yang tidak diketahui sama penggunaan alat kotrel dalam industri, Bu. Ya, benar ya. Jadi di sini penerapan koloid berdasarkan sifat koloid elektroforesis ditunjukkan pada nomor 3 dan 4, yaitu identifikasi DNA jenazah yang tidak diketahui dan penggunaan alat kotrel dalam industri. Nah, selanjutnya untuk soal yang terakhir, siapa yang bisa menjawab? Bu. Ya, Delva, silakan. Sabun merupakan emulgator yang baik untuk campuran minyak dan air. Hal ini disebabkan karena sabun mempunyai ujung liofil dan liofob. Ya, benar. Jadi jawabannya yaitu di sini karena sabun mempunyai ujung liofil dan liofob yang dapat bercampur dengan minyak dan air. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sebelumnya mau mengumpulkan LKPD-nya dulu. Sudah selesai kan semuanya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, nanti yang Anda kerjakan tugas yang ada di buku Unggul Sudarmo halaman 96, kerjakan nomor 1 sampai nomor 10 ya. Iya, Bu. Nah, minggu depan kita akan melaksanakan praktikum, jadi diharapkan Anda semua mempelajari materi sebelum praktikum ya, agar tidak banyak terjadi kesalahan pada